Di ajang balap ketahanan paling prestisius di dunia yaitu 24 Jam of Le Mans, pada tahun 2023 kemarin ada sebuah inovasi yang luar biasa. Yang mana ada sebuah mobil, ya mobil tersebut memang mobil balap, tapi bukan diperuntukkan untuk Le Mans. Walaupun memang mobil tersebut biasa membalap dalam durasi yang lama dan konstan, tapi tetap aja balapan Le Mans jauh lebih sulit daripada itu. Dan ya, mobil ini adalah mobil NASCAR. Jadi, pada tahun 2023 ada sebuah mobil NASCAR dari Garage 56 berhasil menggebrak dunia motorsport dengan menghadirkan mobil NASCAR yang telah dimodifikasi secara revolusioner ke dalam balapan Le Mans. Dan hasilnya, mobil tersebut cukup kompetitif. Memang mobil tersebut tidak menang secara keseluruhan, tapi setidaknya mobil tersebut bisa kompetitif. Tapi sayangnya hal tersebut hanya terjadi di tahun 2023 aja. Karena seharusnya dengan persiapan yang lebih matang lagi, mobil ini kemungkinan bisa lebih kompetitif lagi di musim 2024. Tapi di musim 2024, mobil NASCAR ini tidak terlihat di Le Mans lagi. Pertanyaannya, bagaimana caranya Garage 56 membuat mobil NASCAR bisa bertahan di Le Mans? Dan kenapa tidak kompetisi lagi di tahun 2024? Untuk memahami bagaimana cara mobil ini bisa kompetitif di bukan habitatnya, kita perlu melihat asal-muasal proyek ini. Jadi, proyek Garage 56 adalah hasil kolaborasi monumental yang melibatkan NASCAR Research and Development. Menariknya, semua orang hebat sepertinya dilibatkan di dalam proyek ini, yang mana tim tekniknya dari Dallara, General Motors, dan Hendrick Motorsport. Selain itu, nama-nama besar seperti Chad Knaus, dia adalah kepala kru legendaris, dan 3 pembalap berbakat yaitu Mike Rockenfeller, Jimmy Johnson, dan Jenson Button juga dilibatkan dalam proyek ini. Jadinya ya jelas proyek ini adalah proyek yang sangat ambisius. Dan proyek ini memiliki tujuan utama yaitu menunjukkan kepada dunia bahwa NASCAR mampu bersaing di ajang balap ketahanan kelas dunia. Kemudian untuk bersaing di lintasan yang menuntut seperti Le Mans, mobil NASCAR Gen 7 yang digunakan dalam proyek ini mengalami serangkaian modifikasi yang cukup signifikan. Dan salah satu tantangan utamanya adalah mengurangi bobot mobil agar sesuai dengan regulasi kelas GTE. Ya, mobil ini masuk dalam kelas GTE. Dan untuk memenuhi regulasi berat ini, mobil standar Gen 7 yang awalnya memiliki berat 1451 kg berhasil dikurangi bobotnya hingga mendekati 1254 kg aja. Kenapa bisa? Tentu aja bisa karena tim ini melakukan penghapusan komponen-komponen yang tidak perlu, sekaligus penambahan elemen baru seperti sistem akuisisi data canggih, lampu depan khusus balapan ketahanan, dan perangkat aerodinamis tambahan. Tapi bagian sasis tetap dipertahankan dengan desain standar mobil Gen 7. Walaupun sasisnya masih dipertahankan, namun ada modifikasi lainnya yang harus dilakukan agar mobil ini bisa bertahan di Le Mans, yang mana tangki bahan bakarnya misalnya dipindahkan ke bagian tengah mobil untuk mengoptimalkan distribusi bobot. Dan langkah ini memastikan stabilitas kendaraan saat melibas tikungan-tikungan tajam di sirkuit sepanjang 13,6 km. Sejauh ini dari hal bobot, hanya itu yang dilakukan untuk bersaing di Le Mans. Namun ketika berbicara part lainnya ternyata banyak juga yang dirubah dari mobil ini. Misalnya di transmisinya. Untuk transmisinya dikatakan tim ini menggunakan gearbox Extract P1334. Tapi bukan stoknya, melainkan transmisinya juga sudah dimodifikasi. Apa modifikasinya? Tentu aja mobil ini menggunakan sistem pedal shift elektronik, yang mana ini tentu aja menggantikan transmisi manual sekuensial khas NASCAR. Kenapa hal ini dilakukan? Tentu aja dengan pedal shift dapat membuat mobil lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan balapan endurance. Selain itu, rasio giginya juga dioptimalkan, yang mana tim ini memadukan set gigi untuk trek jalan raya dengan bevel gear yang lebih tinggi. Dengan transmisi ini, memungkinkan mobil dapat mencapai kecepatan maksimum hingga 306 km per jam. Kemudian selain transmisi, tentu aja di mesinnya. Dalam pengembangan mesin mobil ini, tim Garage 56 sebenarnya sempat mempertimbangkan penambahan sistem hybrid di mobil ini. Namun entah kenapa, tim akhirnya malah memilih untuk fokus pada optimalisasi mesin V8 naturally aspirate-nya. Dan untuk memaksimalkan mesin ini, tim harus memodifikasi mesinnya seperti penggunaan individual inlet runners dan throttle body ganda yang dapat memberikan respon mesin lebih presisi dan instan. Dengan hal-hal yang ada, tim ini bisa memastikan performa maksimal tanpa mengorbankan keandalan. Karena mau bagaimanapun, keandalan menjadi elemen paling penting dalam balapan ketahanan.
Kemudian sebelum memasuki hari balap 24 jam Le Mans, tim sudah melakukan persiapan yang sangat matang, yang mana tim selalu melakukan simulasi terhadap mobil ini. Dan dalam simulasi terakhir sebelum balapan, mobil ini mampu mencatatkan waktu konsisten di kisaran 3 menit 54 detik. Menariknya, hasil waktu ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim. Kemudian setelah semua sudah siap dan di hari balapan, mobil Gares 56 berhasil menunjukkan performa yang luar biasa, yang mana mobil ini berhasil menyelesaikan 285 putaran tanpa masalah berarti. Namun sayangnya pada jam-jam terakhir, tim harus menghadapi tantangan serius ketika gearbox mobil mengalami kerusakan. Tapi entah bagaimana, berkat kerjasama dengan pejabat ACO, tim ini diberikan izin untuk mengganti gearbox. Dan setelah perbaikan selama lebih dari 1 jam, mobil kembali ke lintasan yang pada akhirnya finish. Secara keseluruhan, Project Garage 56 dianggap sukses besar, meskipun mobil finish di posisi ke-39 akibat masalah gearbox, namun setidaknya mobil ini bisa finish. Tapi nih yang paling menarik perhatian dari mobil ini sebenarnya bukanlah mesinnya, melainkan aerodinamikanya. Yang mana pada akhirnya, inovasi aerodinamis yang diterapkan dalam proyek ini langsung mendapatkan pengakuan internasional. Yang mana para insinyur NASCAR yang terlibat dalam Project Garage 56 dianugerahi penghargaan Dyno Toso Racecar Aerodynamicist of the Years. Dan penghargaan ini diberikan atas inovasi mereka dalam bidang aerodinamika motorsport. Menariknya, Garage 56 berhasil mengalahkan finalis lainnya seperti tim Formula One Oracle Red Bull Racing dan Scuderia Ferrari. Red Bull musim 2023 memiliki sistem aero paling sempurna yang pernah ada, namun kalah oleh tim Garage 56. Jadinya jelas, aero mobil ini sangat canggih. Tapi nih, kenapa mobil ini tidak berkompetisi lagi di musim 2024? Mengingat mobil ini berhasil menyelesaikan balapan dan mendapatkan penghargaan di musim sebelumnya. Jawabannya adalah sebenarnya Project Garage 56 NASCAR memang hanya dirancang untuk edisi 2023 dari 24 jam of Le Mans. Dan sejak awal tidak diharapkan untuk kembali balapan di sirkuit de la Sarthe setelah tahun tersebut. Walaupun partisipasinya di Le Mans sangat populer, tapi sejak awal mobil balap NASCAR ini memang hanya direncanakan akan membalap 1 kali untuk acara tahun 2023 yang bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-124 jam of Le Mans, sekaligus ulang tahun ke-75 NASCAR, yang mana kedua peringatan ini kebetulan jatuh pada tahun 2023, sehingga waktu tersebut dianggap sangat tepat untuk meluncurkan proyek ini. Menariknya, proyek yang bersifat 1 kali atau berumur pendek ini seperti mobil balap NASCAR dari Garage 56 bukanlah hal baru di Le Mans. Karena sebelum tahun 2023, Garage 56 biasanya juga digunakan untuk entry baru atau eksperimental di ajang 24 jam of Le Mans. Biasanya sebagai entry 1 kali untuk acara klasik ini. Dan selain mobil balap NASCAR, proyek lain yang identik dengan Garage 56 adalah Nissan Delta Wing dan Zeot RC. Delta Wing pernah berkompetisi di ajang 24 jam of Le Mans tahun 2012, sementara Zeot RC tampil di Le Mans pada tahun 2014. Zeot RC juga berhasil mencatatkan rekor sebagai mobil pertama yang menyelesaikan putaran penuh di sirkuit de la Sarthe dengan tenaga listrik sepenuhnya. Dan Nissan Delta Wing dan varian Zeot RC adalah mobil yang sangat tidak biasa untuk mengikuti 24 jam of Le Mans. Namun apa yang membuat prototipe ini istimewa adalah desain aerodinamisnya yang unik seperti pesawat terbang, yang membuat mobil-mobil ini terlihat sangat menarik di lintasan. Jadinya ya, jika ada sesuatu yang aneh di Le Mans, berarti Le Mans sedang merayakan sesuatu seperti hari peringatan, apapun itu. Itulah alasannya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.